Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintain? Pada kesempatan ini tentunya Bapak dan guru-guru yang lain merasa sudah kangen dengan kalian, dan juga kalian juga tentunya kangen dengan guru-guru yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Palembang ini. Wahai anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintain, walaupun proses pembelajaran kita berbeda seperti biasa, kita sekarang ini belajar di masa daring, belajar dari rumah, namun tidak menghalangi niat kita untuk menimba ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintai, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintai, pada pertemuan yang pertama ini tentunya ada baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Barangkali bagi anak-anakku yang kelas 7 memang belum tahu dengan Bapak. Perkenalkan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama Bapak Pak Maliki. Bapak pada pembelajaran ini Bapak mengajar BTA. Di kelas 7 sampai kelas 9 Bapak mengajar BTA. Di kelas 9E Bapak mengajar Al-Islam dan BTA. Baiklah anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintain, pada kesempatan ini sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita menyanyi terlebih dahulu. Tolong perhatiin, masih ingatkah anak-anakku sekalian tentang lagu Di Sana Senang, Di Sini Senang? Kita akan di syairnya. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di sekolah Al-Quran, di rumah Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Ya, demikian anak-anakku sekalian. Anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintain, pada pertemuan yang pertama ini kita masih silaturahim mengenal. Namun pada kesempatan ini, sehubungan dengan materi yang Bapak sampaikan tentang BTA, baca tulis Al-Quran, di sini sebelum Bapak memasuki materi, terlebih dahulu Bapak akan memberikan salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depanmu, maka Al-Quran akan menarikmu ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa yang menaruh Al-Quran di belakangmu, maka Al-Quran akan menarik kamu ke dalam neraka. Ini maksudnya apa anak-anakku sekalian? Ini maksudnya barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depanmu, maka Al-Quran akan menarik kamu ke dalam surga. Maksudnya kita memiliki Al-Quran, kita punya Al-Quran, berbagai macam Al-Quran yang kita miliki. Kita baca Al-Quran tersebut. Setelah kita baca Al-Quran, kita pahami artinya. Setelah kita memahami artinya, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, insya Allah dengan kita membaca, memahami arti dan merealisasikannya sehari-hari dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Akan tetapi kata Rasulullah tadi, barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangmu, maka Al-Quran akan menarik kamu ke dalam neraka. Ini maksudnya apa anak-anakku kelas 7 dan kelas 9 yang Bapak cintain? Ini maksudnya adalah kita memiliki Al-Quran, banyak Al-Quran di rumah kita, berbagai merek Al-Quran kita punya, berbagai jenis bentuk Al-Quran yang lama dan terbaru kita miliki. Bahkan banyak sekali Al-Quran yang ada di lemari-lemari kita. Namun tak satu pun Al-Quran itu kita baca. Jangankan untuk memahami arti dan merealisasikannya dalam kehidupan, membaca saja tidak pernah. Oleh karena itu, Al-Quran akan menarik kita ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, penolong kita. Karena Rasulullah SAW
meninggalkan dua pusaka, yang apabila kamu berpegang kepada dua pusaka tersebut anak-anakku, maka kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu pusaka yang Rasulullah tinggalkan? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa itu makharijul huruf dan macam-macam makharijul huruf itu sendiri. Nah, namun pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan hanya dua saja bagian dari makharijul huruf itu. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan di papan tulis ini, tolong disimak dan tolong dicatat materi yang sudah Bapak berikan ini anak-anakku sekalian. Nah, di sini ada pengertian dan macam-macam makharijul huruf dalam ilmu tajwid. Makhraj ini berasal dari kata kharaj. Kharaj artinya keluar, sedangkan makhraj berarti tempat keluar. Jadi yang pertama, makhraj berasal dari kata kharaja. Kharaja yang artinya keluar, sedangkan makhraj sendiri berarti tempat keluar. Nah, jadi makhrajul huruf berarti tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, adapun macam-macam makhrajul huruf, yang pertama adalah al-jaub. Al-jaub. Jadi makhrajul huruf yang pertama adalah al-jaub, yaitu rongga mulut. Nah, dinamakan al-jaub karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari rongga mulut. Nah, kenapa dia dinamakan al-jaub? Karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari rongga mulut. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-jaub atau rongga mulut adalah huruf alif, waw, dan ya. Yang kedua adalah al-haqqi atau al-haq, yaitu tenggorokan. Al-haqqu, tenggorokan. Kenapa dinamakan al-haqqu? Karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari tenggorokan. Karena berasal dari tenggorokan, maka dia dinamakan al-haqqu. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aksal haqqi, yaitu pangkal tenggorokan. Jadi aksal haqqi itu artinya pangkal tenggorokan. Hurufnya apa saja anak-anakku? Yang pertama hurufnya anja, anja, a. Yang kedua ha. Di sini ha besar. Ha, pangkal tenggorokan. Yang kedua wasatu halqi, yaitu tengah tenggorokan. Hurufnya apa saja anak-anakku? Ada 2 huruf yang keluar dari wasatu halqi, yaitu tengah tenggorokan. Yang pertama huruf ha kecil, dia di tengah tenggorokan, di tengah. Yang pertama ha di tengah, ha. Yang kedua huruf ain atau a, itu. Kemudian yang ketiga adnan halqi. Apa itu adnan halqi? Yaitu ujung tenggorokan. Di sini ada pangkal, tengah, dan ujung. Nah, ujung tenggorokan ini hurufnya ada 2 juga anak-anakku sekalian. Yang pertama huruf zo atau ghin. Coba ghin, ya. Ghin. Yang kedua huruf kha, ya. Kha. Iya. Demikianlah anak-anakku. Bapak pada kesempatan ini hanya memberikan contoh 2 dari macam-macam makharijul huruf. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya Bapak akan lanjutkan tentang macam-macam makharijul huruf yang lain beserta contohnya. Mungkin itu saja pertemuan kita yang di pertama ini anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini membawakan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Malah kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama kita membaca
hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.